Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk melihat kompilasi daripada Pistei Eis Agapen, ya, dimana dari iman sampai kepada kasih agape. Ya, ini merupakan kompilasi iman yang sukses, ya, iman dan sukses mengenal kasih itu. Dari 2 Petrus pasal 1 3-9 atau dengan Efesus pasal 3 ayat 16-19, ya. Kita bisa melihatnya seperti ini. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat satu persatu dari 2 teks ini, kita eksposisikan seperti apa. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca akan 2 Petrus pasal 1-3, kita baca ulang. Karena kuasa ilahinya, berarti ada kuasa yang bekerja, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi kita ini ada anugerah, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya lagi yang mulia. Jadi ini bertebaran dengan kuasa ilahi. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi ada janji-janji yang luar biasa, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ada sebuah kodrat ilahi dan kita turut di dalamnya dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, ya. Hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Artinya apa? Dengan ini kita akan luput daripada nafsu duniawi. Karena kita melakukan hal ini, maka kita akan luput dari hal-hal seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ayat kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus. Nah, ini baru mulai. Apa yang membuat kita lepas dari nafsu duniawi yang membinasakan itu? Sungguh-sungguh berusaha, berarti memang punya effort yang luar biasa. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang, ya. Kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Ada salah penulisan. Oke, kemudian kita masuk lagi pada ayat ke-8, ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya saya akan sukses, saya akan berhasil, ya, karena kita melakukan itu dengan berlimpah. Nah, apa yang kita lihat adalah ketika kita bicara tentang hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, dan ujung di atasnya adalah kita akan berhasil mengenal Dia. Nah, apa proses yang terjadi dalam kehidupan kita? Pertama, ada kuasa ilahi karena kita tidak melakukannya dari kekuatan kita, keinginan kita, tetapi dari dorongan Roh Kudus dan kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu harus kita lihat pertama. Dan dikatakan oleh imanmu, ya, oleh iman. Iman ini adalah sesuatu bujukan. Pi itu artinya Allah yang membujuk kita supaya apa? Kita datang dan percaya padanya. Sama seperti Dia membujuk akan Leslie, yang kita sudah lihat filmnya, bahwa Leslie itu dibujuk untuk supaya ayo percaya. Ketika anaknya hampir mati, di mana dia berkata kebetulan, tetapi Alfie temannya itu berkata bukan kebetulan, tapi ini benar-benar bahwa Tuhan itu menunjuk saya untuk makan di restoran ini supaya saya bisa menolong anakmu yang lagi tersedak dan akan mati. Itu iman yang dibangun. Karena apa? Itu iman anugerah yang Tuhan berikan. Oke, kita mulai masuk lagi. Bukan hanya itu, tapi harus melimpah-limpah bertambah dalam hal apa? Dalam kebajikan. Karena apa? Kita bukan sekedar hidup di dunia dengan beriman, tapi harus ada kebaikan hati. Kita harus menyatakan bagaimana moral excellent, ya, moral, tindakan moral yang luar biasa dari anak Tuhan, yang bagaimana menunjukkan cinta kasihnya, kebaikannya kepada orang lain. Kita harus tambahkan iman. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena ini
bahwa orang Kristen dimanapun dia, bagaimanapun dia, harus ada kebajikan. Dan ini dikatakan berlimpah, tambahkan itu dengan berlimpah. Kalau sudah kebajikan moral excellent yang luar biasa, Tuhan bilang tambahkan lagi pengetahuan. Karena apa? Kalau hanya moral excellent yang luar biasa tanpa pengenalan yang benar, ini adalah tentang bagaimana kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, pengetahuan ini. Nah, kita tidak akan bisa memiliki sebuah moral excellent yang luar biasa. Dia harus dijaga dengan pengenalan. Kalau tanpa pengenalan akan Kristus, itu menjadi kebaikan-kebaikan yang biasa, yang orang lain juga lakukan. Tapi ketika kita mengenal Kristus, mengenal kasih-Nya, maka kebajikan moral itu, artinya moral excellent itu, akan menjadi moral yang sungguh-sungguh datang dengan kerelaan yang luar biasa. Saya memberi contoh dalam kehidupan yayasan di tempat kami. Saya memiliki hati yang mana untuk membantu orang, tapi belum tentu teman-teman yang lain memiliki hati yang sama. Mungkin mereka hanya sekedar karena ini mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka hanya sekedar, oh saya mau jadi orang baik, bahwa pemahaman mereka tentang kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka akan ada berkat, akan ada amal baik yang kita buat pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Hanya sekedar itu. Tapi saya lebih sukarela, saya ingin benar-benar membantu orang. Itu berbeda. Karena punya pengenalan yang benar. Setelah habis pengenalan, belum sampai di situ. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah kedagingan. Kita harus melawan kuasa yang hadir dalam kehidupan kita. Ya, tidak cukup pada pengenalan saja. Tapi pengenalan itu harus merasuk dalam hidup kita. Lalu kita mengalahkan kedagingannya seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Itu tidak bisa kita bentuk dengan segampang itu. Tapi kita harus punya penguasaan diri di mana hidup kita ini dikuasai karena apa? Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Buah-buah roh yang muncul dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, tapi ada satu dorongan dari dalam batin kita yang bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus yang keluar dan membuat kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Setelah penguasaan diri, ada apa lagi? Oh, ada ketekunan. Ketekunan di sini bukan tekun saja, tapi sebenarnya bicara tentang endurance, daya tahan, tahan menderita. Ketika anak-anak Tuhan mengalami persekusi, kita harus punya daya tahan ini, yaitu ketekunan dalam penderitaan. Dimana kalau kita sudah menguasai diri kita, tetapi ada hantaman dari luar, membuat apa? Kita goyang, kita goyah, kita mengeluh, kenapa Tuhan, saya sudah menjadi anak Tuhan, saya sudah menguasai diri saya. Tapi ada dari luar, dari kedagingan kita yang menghantam. Butuh ketekunan menahan segala pergumulan hidup. Butuh itu dalam kehidupan kita. Setelah habis itu bukan hanya sekedar itu, harus ada kesalehan. Di mana kesalehan bukan hanya sekedar saleh dalam pengertian jadi orang baik, tetapi kesalehan yang di sini adalah apa? Kesalehan yang menghadirkan nuansa hadirat ilahi dalam kehidupan kita. Itu bukan kesalehan yang biasa, tapi itu kesalehan yang luar biasa. Karena apa? Setiap kali kita lakukan itu demi Tuhan. Karena apa? Kita melihat Tuhan itu ada di samping kita, sedang mengawasi kita untuk melakukan itu. Sehingga apa? Ini kesalehan dalam kehadirat Tuhan. Di mana apa? Di mana kita karena mengenal Tuhan, kita punya daya tahan yang luar biasa. Tuhan ingin kita tambahkan lagi. Kau harus merasa bahwa dalam seluruh hidupmu ada nuansa ilahi, ada hadirat ilahi yang senantiasa ada beserta dengan engkau. Sehingga jaga, hati-hati dengan dirimu. Bukan hanya itu, tapi juga keluar sebuah kasih yang luar biasa membantu orang lain. Sampai pada akhirnya kita sampai pada kasih. Kasih saudara itu adalah kasih Philadelphian. Di mana apa? Kita bisa mengasihi saudara kita, saudara sepersekutuan kita, saudara dalam komunitas Kristen kita. Oke, itu tidak ada masalah. Tetapi Tuhan tidak mengharapkan itu saja. Kasih semua orang, agape itu. Kasih ilahi yang Tuhan taruh dalam hatimu, itu harus menyebar kepada orang lain. Nah, ini menggambarkan bagaimana kita mulai bersama-sama dari iman.
ya, dengan kuasa Tuhan kita beranjak terus-menerus sampai kepada kasih itu keluar dalam kehidupan kita. Ya, ini satu hal yang saya lihat luar biasa sekali yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Di mana ini membentuk 7 karakter kodrat ilahi yang Allah inginkan dalam hidup kita, yang Allah inginkan sekali bahwa ada dalam kehidupan anak-anaknya, ada kodrat ilahi. Ini 7 karakter yang harus kita miliki. Saudara yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat ya Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ya, dikatakan begini. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dalam ayat 16 King James itu menunjukkan begini, that He may give you. Berarti apa? Sebenarnya bukan hanya sekedar aku berdoa supaya Ia, enggak, tetapi dikatakan that He may give you. Artinya apa? Ada sebuah anugerah yang Dia berikan, ada sebuah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yaitu apa? According to the riches of the glory of Him, berdasarkan dari kekayaan kemuliaannya. Ya, nah kita coba lihat apa yang dimaksud dengan berdasarkan kekayaan kemuliaan itu Dia berikan. Pertama ada beri, ya, beri artinya Tuhan memberikan anugerah. Pada satu titik ini Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Kemudian apa? Berdasarkan apa? Kekayaan kemuliaan Allah, di mana kita tidak pernah tahu berapa tinggi kekayaan kemuliaan Allah. Itu semua tergantung daripada bagaimana kita bisa menyerap itu dalam kehidupan kita. Mungkin skalanya 1, skala 2, skala 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita tidak tahu berapa besar kekayaan kemuliaan Allah yang bisa Dia taruh, yang bisa diberi dalam hidup kita. Itu tergantung kita dengan Tuhan, saudara. Nah, sehingga pada ayat yang selanjutnya, saya lihat ayat yang ke-17 dulu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Di dalam King James dikatakan that Christ may dwell in your heart by faith. Berarti apa? Ada Kristus yang berdiam di dalam hati kita oleh iman. That ye being rooted and grounded in love. Dan Dia diakarkan atau digroundedkan ya di dalam kasih ya. Saya mau gambarkan seperti ini, bahwa ini iman yang mulai muncul dari anugerah Tuhan yang tidak tahu sampai di mana karena kekayaan kemuliaan Allah, tetapi dimulai dengan iman. Dan iman itu apa? Ditemukan. Sebenarnya kata grounded itu ditemukan ya. Itu merupakan perfect participle middle. Artinya apa? Itu merupakan sesuatu yang sudah selesai dan Allah sudah menentukan kita untuk memiliki iman itu. Bahkan dikatakan bahwa Dia juga diakarkan. Karena apa? Ada akar kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam iman itu, supaya apa? Kita hidup kudus ke atas ya. Akarnya Tuhan rubah. Jadi diakarkan dan ditemukan di dalam Kristus. Nah, kemudian apa? Itu adalah dalam kasih ya, dikatakan dalam kasih Allah yang luar biasa. Dan pada ayat ke-16 kita baca lagi, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi ada sesuatu yang menguatkan terus meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Coba kita lihat, dikatakan bahwa with power to be strengthened by the spirit of Him in the inner man. Ya, jadi ada suatu power yang Tuhan tambahkan terus menguatkan di dalam rohnya, di dalam inner man, hati kita, batin kita. Itu mau dikatakan seperti ini, bahwa ada sebuah power yang ditambahkan, menguatkan oleh Roh Kudus. Power itu ditambahkan lagi, menguatkan. Power itu dimasukkan lagi, menguatkan, sampai kita semakin hari semakin dewasa. Dan itu menurut kekayaan kemuliaan Allah. Kita tidak tahu sampai di mana batas kita. Tapi itulah yang nyata dalam kehidupan. Tuhan menambahkan di dalam
ke dalam diri kita, di dalam inner man, di dalam manusia batinnya kita, kekuatan itu untuk menguatkan terus kita di dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Oleh iman percaya, Kristus diam dalam batinmu. Terus Tuhan diam di dalam batin kita, di dalam hati kita. Nah, kita coba lihat lagi ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Berarti inti daripada kita harus mendapatkan iman itu, kemudian dikuatkan terus apa? Untuk dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Ya, saya mau gambarkan seperti ini. May be able to comprehend with all saints, supaya apa? Kamu dapat apa? Comprehend, ya. Comprehend itu secara keseluruhan, ya, bersama dengan orang-orang kudus, memahami bahwa betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, ya. Nah, itu bisa saya gambarkan gini, dari akibat iman yang sudah dimulai di awal, diakarkan dan ditemukan, kemudian kita dikuatkan, kita menguatkan lagi dengan power yang Tuhan kasih, kita kuatkan lagi diri kita terus menerus sampai kita dapat mengenal. Mengenal adalah subjantif, aorist subjantif aktif. Artinya apa? Nantinya kita akan mengenal Dia secara komprehensif. Apa itu? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, ini mau dapat saya gambarkan seperti ini. Dan kalau kita lihat pada ayat 9 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, dikatakan sebagai and to know the love of Christ, mengenal kasih itu, with special knowledge, yang melampaui akan pengetahuan kita, that He may be filled with all the fullness of God. Bahwa apa? Kita dapat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Coba kita lihat. Jadi ini adalah mengenal kasih itu, melampaui segala pengetahuan, ya, dimana kita semakin hari, step by step, terus mengenal akan kasih itu, dan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ingat bahwa di bagian sebelah sana ada kekayaan kemuliaan Allah, dan kita dipenuhi sampai sedemikian sesuai dengan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan penuhi itu. Kalau hati kita sepenuhnya kita berikan, sepenuhnya Dia memberikan juga, maka kita akan apa? Complete, sempurna, sesuai dengan kepenuhan ilahi. Saudara, saya mau katakan dari gambaran ini bahwa apa? Ada bagian dalam kehidupan kita yang terus-menerus dibangun Tuhan untuk semakin mengenal kasih Allah. Intinya adalah, sebagai saya katakan tadi, kompilasi antara pisteo dan agape, ya, dimana paling dasar adalah iman yang Tuhan bangun, Tuhan temukan, Tuhan akarkan dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita semakin hari semakin mengenal kasih Tuhan itu. Saya mau katakan ini bagian yang pertama dari 2 Petrus. Dasarnya adalah iman, akhirnya adalah kasih saudara atau kasih semua orang, dan ini adalah Dia beri anugerah kita dalam iman, ya, diakarkan, ditemukan, dan akhirnya Dia membawa kita terus-menerus dibangun Tuhan, dikuatkan Tuhan oleh Roh Kudus untuk apa? Semakin mengenal kasih itu, betapa panjangnya, lebar, dan tingginya kasih. Sehingga saya mau katakan bahwa skop yang di tengah-tengah itu butuh kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Sedangkan yang satunya apa? Kita dikuatkan di dalam Tuhan, diberikan power lagi, diberikan power lagi, diberikan power lagi. Nah, pemberian power itulah yang membuat kebajikan, pengetahuan, penguasaan. Dengan limpahnya kita tambahkan terus-menerus untuk membangun manusia rohani kita dengan luar biasa.
ada ayat yang luar biasa dalam Korintus 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mau dikatakan bahwa dasarnya adalah iman. Di tengah-tengah itu adalah pengharapan, di mana kita mengharapkan membangun diri kita ke depan dengan luar biasa. Tuhan menunjukkan kemurahannya dengan terus menguatkan kita oleh Roh Kudus. Itu pengharapan kita yang harusnya ada kita pasang terus dalam Kristus. Dan pada akhirnya kasih yang terakhir, karena kita sudah mengenal kasih itu dengan luar biasa. Ada satu lagi ayat ya dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fokus pada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dia memasukkan iman dalam kehidupan kita, lalu dia terus membawa iman itu dikuatkan sampai kepada komplit, sempurna, sesuai dengan kepenuhan ilahi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kompilasi daripada ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana harusnya kita membangun akan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak gampang menjadi orang Kristen, tetapi butuh pengenalan, butuh kesungguhan, butuh bertambah-tambah dalam kelimpahan, ya, supaya apa? Kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kita. Dan ketika satu waktu Tuhan datang dan Tuhan tanya, siapa engkau? Kau akan menyatakan, aku Tuhan anakmu. Sudah melakukan berbagai macam effort untuk apa? Untuk bersama dengan engkau membangun akan manusia rohani. Dan Tuhan bilang, aku mengenal engkau karena engkau hambaku yang saya kenal, yang saya tahu bagaimana engkau membangun dirimu di depan Tuhan. Bukan seperti orang lain yang Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, karena dia tidak pernah mengenal Kristus dengan benar. Saudara yang terkasih, saya berharap ini memberikan kita gambaran bagaimana kasih yang melampaui pengetahuan akal, kasih yang tidak terdefinisi, kasih yang komplit sempurna itu agape, harus nyata dalam kehidupan kita. Orang-orang seperti ini yang luar biasa, yang sudah saya gambarkan sebelumnya, adalah orang-orang yang memberikan hatinya untuk apa? Untuk orang lain, membagi hidupnya dengan orang lain. Ini adalah film yang diambil dari Scandalous, ya, di mana ini adalah merupakan bagian dari film tentang bagaimana seorang Oscar Scandalous dia membantu orang-orang Yahudi pada waktu itu yang akan dibunuh, genocide di zaman Hitler. Dia mengumpulkan mereka, ada 1000-an orang lebih di dalam pabriknya. Dia beli nyawa mereka satu persatu daripada komandan yang ada pada saat itu. Dia beli mereka satu persatu, dia kumpulin dana, kumpulin uang. Uangnya dia habiskan hanya untuk apa? Membawa orang-orang Yahudi yang sudah akan dibunuh untuk apa? Masuk ke dalam pabrik. Dan akhirnya mereka, ketika Oscar harus meninggalkan pabriknya, dia harus berpindah kepada negara lain karena dia bisa kena masalah, ya. Sehingga akhirnya mereka memberikan dia semacam surat pernyataan bahwa dia sudah membantu begitu banyak orang Yahudi. Ini adalah Stern yang menjadi temannya selama ini. Mereka bisa bersama-sama bekerja sama untuk melindungi akan orang Yahudi. Dan dia memberikan sebuah cincin yang luar biasa dari bahasa Ibrani. Siapapun yang menyelamatkan satu jiwa, menyelamatkan seluruh dunia. 6 juta orang dibunuh zaman Hitler. Dan ada 1000-an lebih orang yang diselamatkan. Tapi orang-orang yang diselamatkan itu, mereka memberikan keturunan yang begitu banyak, ya, sehingga jadilah juga negara Yahudi atau negara Israel pada zaman ini. Itu juga berkat dari Oscar Schindler.
mempunyai hati yang luar biasa untuk menolong orang. Dia katakan dia belum cukup, merasa cukup. Dia mungkin bisa menyelamatkan lebih lagi orang. Dia menyesal karena apa? Kalau dia bisa dapat uang lebih banyak, dia bisa bayar nyawa-nyawa orang itu untuk ditarik ke dalam pabrik. Hatinya yang luar biasa. Hanya untuk menyelamatkan satu orang, dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia masih merasa tidak cukup. Bahkan dia bilang kalau mobil ini dia jual, dia bisa dapat 10 orang. Tapi dia tetap mempertahankan mobilnya. Dia menyesal kenapa dia tidak jual saja mobil untuk dapat 10 orang. Bahkan kalau dia punya rencana, dia bisa dapat 2 orang dijual. Dia mau memberikan karena hatinya yang menganggap bahwa orang yang lain itu bukan hanya sekedar objek biasa, tapi objek yang luar biasa yang harus dia kasihi dengan betul-betul memberikan dirinya, bahkan kalau perlu mengorbankan segalanya untuk orang lain. Ini adalah kasih agape. Dia sedih dan dia begitu menyesal kenapa dia tidak melakukan yang bisa lebih banyak lagi. Istri dan anak-anak yang mendukungnya. Sampai dengan saat ini ada sebuah kelompok yang bernama kelompok Yahudi Skinder, yang adalah orang Yahudi yang ditolong oleh Oscar Skinder ini melewati waktu-waktu yang lampau. Dan mereka punya komunitas sendiri, sehingga baik yang ada di Polandia maupun yang ada di Israel itu punya keterikatan yang luar biasa. Ini adalah orang-orang, 1000-an lebih orang yang sudah ditolongnya. Saudara, ini kalau bukan karena kasih yang luar biasa, kalau bukan karena kasih yang Kristus hadir di dunia ini, itu menunjukkan kasih yang luar biasa, menyelamatkan orang lain, bahkan bisa mengorbankan apapun untuk orang lain. Saya berharap kita belajar tentang dahsyatnya kasih Tuhan yang ada hadir di dalam setiap anak-anak Tuhan. Saya berharap ini semua memberkati kita, memberikan kita sebuah wawasan bagaimana kita harus juga menjadi saksi Tuhan dengan mengasihi orang di sekitar kita. Siapapun adanya dia, kasih itu dahsyat dan ajaib. Dan itu yang Tuhan ingin tunjukkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.